kemudian kita masuk ke managing corporation value. Managing corporation value apa sih artinya? Bagaimana kita memanage value sebuah korporasi. Oke, jadi gini, kita dikasih pertanyaan nih, bagaimana seorang manajer itu dapat mempengaruhi nilai suatu korporasi. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu dulu menentukan value sebuah korporasi. Oke. Jadi value sebuah korporasi itu ditentukan oleh ability atau kemampuan perusahaan itu untuk mengenerate cash inflow pada masa sekarang dan di masa depan. Jadi ketika suatu perusahaan itu capable, mampu untuk mendapatkan cash inflow pada sekarang dan di masa depan, itulah yang dinamakan oleh nilai perusahaan. Kalau perusahaannya itu pada masa sekarang itu cukup baik mendapatkan cash inflow, maka ke depan dia juga bakal baik. Dan di ke depan juga baik, maka dia mempunyai nilai perusahaan yang baik. Nah, itulah yang dinamakan oleh VCV atau free cash flow. Nah, apa sih free cash flow itu? Free cash flow itu adalah bagaimana cash yang dihasilkan perusahaan dalam operasinya itu ada sisa. Jadi gini, kita ambil contoh perusahaan dagang ya. Jadi ceritanya gini, sales revenue-nya itu dikurangin biaya operasi, dikurangin pajak, dikurangin dana yang dibutuhkan untuk mengoperasikan bisnis yang baru, dana untuk investasi. Kan perusahaan itu kalau punya duit, dia kan nggak mungkin duitnya itu dikasih ke investor semua, pasti ada sebagian yang diinvestasikan ke perusahaan itu lagi dengan cara ya mungkin dia bisa buka lagi cabang, atau mungkin beli gedung, atau mungkin bangun pabrik kayak gitu. Nah, kalau dari gross profit, dari laba kotor, dikurangin biaya operasional, dikurangin pajak operasi, dikurangin dana untuk investasi, itu akan ketemu free cash flow. Nah, free cash flow inilah yang dinamakan cash untuk investor. Biasanya dibagikan ke investor oleh korporasi itu berupa dividen cash. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ke sudut pandangnya investor. Oke, kita hapus dulu. Nih ada pertanyaan, dari mana company itu mendapatkan cash? Dari mana? Ya macam-macam ya. Biasanya nih kalau yang dari utama biasanya dari early investor atau investor awal. Nah, cuman kalau kita lihat dari sudut pandangnya investor tuh kalau punya duit, dia akan pilih-pilih
pilih-pilih investasi kan, pilih-pilih investasi perusahaan mana yang kira-kira oke gitu ya. Maka investor itu akan menganalisis value perusahaan. Nah sekarang pertanyaannya, gimana sih investor itu menilai suatu perusahaan, valuing company? Dengan cara menghitung weighted average cost of capital, atau yang bisa kita singkat IRR. Oke. Required return. Oke, ini perkenalan aja ya. Jadi WACC atau IRR itu adalah bagaimana si investor itu adalah intinya tools untuk investor, tools oleh investor untuk analisis perusahaan. Oke, kayak gitu ya. Ini intro dulu. Oke, tadi kita udah membahas apa itu free cash flow ya. Apa itu free cash flow dan apa itu WACC. Free cash flow itu adalah sisa apa istilahnya ya, cash yang tersedia setelah digunakan oleh perusahaan untuk bermacam-macam pembiayaan tadi ya. Untuk bermacam-macam, ada bayar expense, terus bayar pajak, terus untuk buat investasi lagi. Kemudian dinamakan sisanya itu yang namanya free cash flow. Terus dari sudut pandang investor, kalau investor itu mau menganalisis nilai suatu perusahaan, maka investor itu perlu menghitung WACC, weighted average cost of capital, atau yang bisa kita bilang lagi IRR. Oke ya. Nah, rumusnya gimana sih hubungannya antara free cash flow dengan WACC? Nah, hubungannya itu kayak gini. Jadi ini rumus ya. Ini rumus bagaimana investor tuh memvaluekan perusahaan, menilai suatu perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah free cash flow. Ini maksudnya ini tahun 1 ya. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan seterusnya sampai terserah seberapa banyak data yang dipunya. Jadi free cash flow dikurangin 1 ditambah free cash flow dibagi 1 ditambah WACC pangkat 1 ini tahun 1 tambah tahun kedua, tahun ketiga itu nanti ditambah di total itu ketemu yang namanya nilai perusahaan. Oke, clear ya. Nah, ini adalah ilustrasinya nih. Gue mulai dari atas ya. Jadi sales revenue itu adalah pendapatan perusahaan. Itu kan gross ya, gross si kotor ya. Terus dikurangin biaya operasi dan pajak, terus dikurangin investasi. Ini yang dimaksud investasi itu adalah perusahaan itu kan kalau punya laba setelah dikurangin biaya operasi dan pajak, misalnya pendapatannya itu 50 M, kemudian biaya operasi dan pajaknya itu 25, kan sisa 25 nih. Sisa 25 ini pasti sebagian akan digunakan untuk investasi ulang. Taruhlah investasinya itu mungkin 10 M, sisanya itu adalah 15 M. Nah, 15 M ini yang dinamakan oleh
free cash flow. Nah, oke, ketemu free cash flow segini. Ini katakanlah ini adalah tahun pertama. Oke, kita taruh di sini 15M. Nah, terus kita beralih ke sudut pandangnya investor ya. Nah, investor itu kan kalau mau mendapatkan value suatu perusahaan, maka investor itu akan menghitung lagi yang namanya WACC. Nah, WACC itu komponennya apa aja sih? Oke, yang pertama itu ada, kan ini kan weighted average cost of capital. Nah, capital itu terdiri dari apa aja? Capital. Ini kalau lo tahu, kalau lo udah belajar akuntansi lebih gampang ya pahamnya pasti. Capital suatu korporasi itu terdiri dari debt atau utang dan ekuitas. Equity itu apa? Itu nanti dibagi lagi saham, saham aja sih equity, saham dan RE biasanya, tapi di sini biasanya yang kita gunakan adalah saham. Kalau debt ini biasanya obligasi perusahaan. Oke ya, jadi capital itu ada dua, debt dan equity. Oke, balik lagi ke sini. Jadi komponen weighted average cost of capital WACC itu adalah debt dan equity. Nah, di sini kita yang namakan market interest rate. Apa artinya market interest rate? Biasanya ini adalah pasar utang ya, tempat kita beli obligasi kayak gitu. Itu biasanya ada rata-rata bunga di pasar. Misalnya obligasinya Bank Mandiri itu berapa, obligasinya Bank BNI itu berapa, dan seluruh obligasi yang ada di situ tuh nanti di total terus ketemu rata-rata. Nah, itulah yang dinamakan market interest rate, pasar utang. Rata-rata ya, rata-rata rate atau bunga, tingkat bunga ya, bunga, nanti jangan tingkat bunga lah, rate atau tingkat pengembalian di pasar utang biasanya. Oke ya. Nah, terus di sini kita lihat lagi market risk aversion. Di sini kita biasanya bilang risk aversion itu adalah istilahnya utang yang bebas risiko. Bukan bebas risiko sih, risikonya paling kecil. Free risk biasanya dari surat utang dari pemerintah, surat utang negara yang bisa kita beli kayak gitu, surat utang negara. Oke, ini ya yang namanya debt. Terus kita lihat lagi ke firm debt equity mix. Nah, disinilah yang kita lihat lagi, kita mau hitung yang namanya saham nih, saham perusahaan. Kita hitung bukan rugi ya, kita menghitung yang namanya risiko saham perusahaan, gimana performanya di pasar modal kayak gitu. Terus firm business risk. Nah, ini adalah risiko bisnis dari korporasi itu sendiri ya. Ini konsep dulu aja, nanti hitung-hitungannya di belakang. Intinya kayak gini ya, cara menghitung value sebuah perusahaan. Oke.